Gimana sih kayak suara kaki pendaki yang lagi jalan bareng gitu, yang dari jauh terus mau deket. Gue denger kan, ya gue nengok dong. Gue nengok, nggak ada siapa-siapa. Belakang itu ada pohon gede. Nah, pohon gede. Nah, sosoknya ini nih ada di belakang Ani berdiri. Cuman sosoknya itu tuh pas gue lihat, anjir merinding gue mulai. Matanya itu tuh kosong, matanya kosong tapi lagi ngeliat gue, natap gue. Halo guys, kembali lagi bersama gua Asmonyo di Cekam, cerita mencekam. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita mencekam saat pendakian ataupun di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman pribadi gua saat melakukan pendakian Cikuray pada tahun 2016. Pada saat itu yang mengikuti pendakian tersebut berjumlah 10 orang dan rencana pendakian akan dilakukan melalui jalur Pamalayan yang berada di Bayongbong. Seperti biasa, meeting point kita lakukan di Bekasi pada hari Minggu. Cuman gue lupa tanggal berapanya. Terus dilanjutin itu naik truk sayur dari Cibitung jam 1 malam, berarti hari Seninnya ya. Hari Seninnya kita berangkat sampai ke Bayongbong itu sekitar jam 7-an. Jadi perjalanan itu tuh 6 jam di perjalanan. Nah, dari alun-alun Bayongbong ini nih setelah kita sampai, kita lanjut ke base camp Pamalayannya itu tuh naik ojek di sekitaran. Jadi ada ojek sekitaran yang emang udah nunggu buat pendaki ke base camp. Nah, kita bersepuluh naik ojek ke base camp Pamalayan untuk pendaftaran simaksi. Waktu itu tuh masih jarang pendaki yang lewat jalur Pamalayan. Jadi cuman sekitar ada 2 atau 3 kelompok. Itu juga kelompoknya kelompok yang udah mau pulang dari base camp, arah mau pulang, bukan yang mau ngelakuin pendakian. Sedangkan yang mau ngelakuin pendakian itu baru tim gue doang, tim gue yang dari Bekasi. Nah, di Pamalayan ini yang pengelola waktu itu tuh volunteer Paguci. Nah, Paguci itu apa? Paguci itu Papandayan, Guntur, Cikuray. Jadi perpaduan gitu, ada volunteernya. Nah, awalnya tuh semua jalan biasa aja. Maksudnya biasa kayak biasa kita pada umumnya di base camp lah. Bercanda, ketawa-ketawa, malah sama pendaki yang lainnya. Sama volunteernya juga kita ngobrol semuanya enak sambil guyon-guyonan lah bahasanya. Nah, cuman pas lagi ketawa-ketawa ya emang mungkin ketawanya terlalu keras ya. Tapi masih batas wajar lah kerasnya. Nah, ini nih tiba-tiba ada Umi warung keluar dari warungnya terus nganteriakin salah satu teman gua. Ini gue sebut aja Ani. Nama gue samarin karena gue menjaga privasi dia. Sedikit gue jelasin tentang Umi. Umi ini jadi penjaga warung yang ada deket base camp Pamalayan. Nah, beliau ini nih termasuk orang yang spesial lah karena dia bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk goib yang ada di Gunung Cikuray. Dan itu pun sebenarnya yang jadi salah satu alasan Umi kenapa ngenegur temen gue si Ani ini. Tiba-tiba Umi ini keluar dari warungnya dan teriakin temen gue si Ani itu, teriakin sambil nunjuk-nunjuk. Pokoknya kalau bahasa Indonesianya ya, ketawamu dijaga, kamu wanita muslim tadi tapi tidak mencerminkan sebagai wanita muslim. Kalau kamu ingin selamat, tidak usah naik ke atas. Nah, maksudnya ke atas ini naik ke Cikuray. Sontak semuanya tuh tiba-tiba hening. Sampai si volunteer Paguci ini pun diem karena nggak biasanya tuh ngelihat sikap Umi yang kayak gitu ke pendaki. Sampai teriak-teriak, nunjuk-nunjuk. Dan gue pribadi pun bingung. Kenapa? Karena ini udah bawa-bawa keselamatan si Ani kan, kelompok gue. Gue bingung di situ buat ngelanjutin pendakian atau enggaknya. Ya di kepala gue tuh langsung kepikiran ini bahaya kalau kita lanjutin sebenarnya. Nah, kemudian nggak jauh dari kejadian itu tuh salah satu volunteer ada yang narik gue ke dalam.
buat ngobrol berdua, buat ngasih tahu tuh ini bukan hal yang biasa. Dan salah satu dari mereka ada yang langsung berangkat ke Kuncen Cikuray. Nah, gue di situ ada nunggu sekitar 1 jam, pokoknya jam 10-an lah, jam 10-an yang ke Kuncen itu balik, datang ngomong ke gue, lebih baik dibelokin, jangan ke Cikuray, entah dibelokin ke Guntur atau dibelokin ke Pepandayan. Pokoknya bisa nggak baik buat keselamatan yang lainnya. Di situ tuh ya makin bingung, dan tapi gue yakin ya udah ini gue belokin aja, gue nggak bakal maksain buat lanjut ke Cikuray di situ. Tapi ada satu kalimat yang bikin gue kepikiran pas volunteer itu balik ke Kuncen, karena si Kuncen ini nih ngomong ke mereka, salah satu dari tim gue itu bawa sesuatu yang nggak disukain sama yang di atas. Nah itu pas gue denger itu gue bingung, karena teman-teman gue tahu, teman-teman gue tuh nggak ada yang main-main hal-hal mistis kayak gitu kan. Tapi nggak lama dari si volunteer ini ngomong kayak gitu, tiba-tiba Ani narik gue. Apa mungkin si Ani ini dengar percakapan tersebut, gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba dia narik gue dan ngomong ke gue itu kayak gini, kayaknya bokap gue naruh sesuatu dari gue, karena gue pamit ke bokap gue dan dia tahu kalau gue mau berangkat pergi pendakian ke Cikuray. FYI ya, bokapnya si Ani ini ngerti yang masalah mistis ternyata, tapi gue nggak bisa nyebutin mistisnya tentang apa karena itu udah menyangkut ke privasi keluarga dia. Cuman jujur gue baru tahu bokapnya kayak begitu itu pas si Ani narik gue. Awalnya gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya setelah si Ani ngomong gitu tuh gue kaget, bingung, dan bahkan si Ani pun ngomong sambil nangis karena dia berpikir karena keluarga gue jadinya tuh tim nggak bisa naik ke Cikuray, sedangkan Cikuray itu udah ada di depan mata, udah tinggal kita ya naik lah, berangkat, tapi nggak bisa karena dia. Nah dia itu tuh benar-benar nangis karena ya nggak bisa ngelanjutin karena hal itu. Gue juga kaget sih denger ya, jujur gue kaget banget di situ. Sesuatu yang benar-benar ditolak sama pihak atasnya ini nih. Tapi gue sedikit nenangin si Ani karena gue ada diskusi kecil sama volunteer setelah obrolan tadi itu, dan dipastiin ya yang tadi gue bilang dibelokin. Kayak gue bilang sama ke dia tuh udah tenang, kita tetap berangkat pendakian tapi nggak ke Cikuray, buat ngejaga semuanya. Kita alihin ke Guntur. Pokoknya di situ udah fix dan udah diskusi juga sama tim yang lain kalau kita tuh akhirnya berangkat ke Guntur. Nah setelah semua sepakat buat dibelokin ke Guntur, dari pihak volunteer ini ngasih kesempatan buat kelompok gue buat nginep dulu di situ, karena lebih baik berangkat besok paginya di hari Selasa pagi ke base camp Guntur, baru kita langsung ngelakuin pendakian. Kalau kita berangkat ke base camp Guntur di saat itu juga jam 1 atau jam 2 siang, kemungkinan kita trekkingnya itu malam. Nah itu tuh ngecegah hal yang nggak diinginkan lah, karena kita udah tahu nih si Ani ternyata memiliki sesuatu yang nggak bisa kita lihat, yang nggak bisa kita tahu. Jadi sementara itu tuh kita akhirnya nginep di base camp Pamalayan sampai besok paginya. Cuman ada satu momen yang bikin semua rencana itu tuh benar-benar diputer balikin lagi. Kenapa? Karena saat tim gue lagi istirahat nih, semuanya di siang itu lagi pada istirahat, ada yang tidur, ada yang cuman main HP, ada yang macem-macem lah. Pas di sore harinya jam 3 atau jam 4-an gue lupa, tiba-tiba Umi manggil gue buat ngobrol berdua sama dia. Pokoknya di situ tuh beliau meminta maaf ke tim kita karena ya kasih teguran yang bener-bener nggak sopan lah, yang sampai nunjuk-nunjuk, sampai omongan-omongan yang nggak ngenakin keluar dari mulutnya dia. Cuma di situ dia Umi ini ngomong itu bukan Umi, ada yang masuk ke Umi saat Umi lagi di dalam warung.
kayak seolah-olah tuh sosoknya ini nih marah, sangat marah. Saat Umi lihat itu tuh Umi udah langsung gak sadar. Jadi yang tadi negur, yang tadi maki-maki teman gue itu sebenarnya bukan Umi. Itu sosok dari atas turun lewat perantaranya Umi jadinya. Setelah Umi minta maaf, setelah Umi ngejelasin kalau tadi itu sebenarnya bukan Umi, tadi itu sebenarnya sosok yang sedang marah segala macamnya lah. Umi nyampein sesuatu ke gua. Sebenarnya tim gue ini boleh berangkat ke Cikuray. Umi udah minta izin dengan makhluk yang ada di atas dan diizinkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu di setiap pos kita harus selalu mengucapkan salam dan bersolawat selama di jalur. Di situ gue mikir alhamdulillah ya, kenapa? Karena masih dikasih kesempatan sama Umi. Umi mau ngasih izin, mau minta izin ke mereka biar kita tuh dikasih selamat di perjalanan. Dan gue iakan dan gue bilang sangat berterima kasih sama Umi. Dan di situ tuh akhirnya ya nggak jadi belok ke Guntur. Akhirnya gue tetap melanjutin pendakiannya ke Cikuray. Karena teman-teman yang lain juga pada lemes pas gue bilang dibelokin ke Guntur kan. Ternyata pada pengen ke Cikuray, ya mereka akhirnya seneng juga dengar kebijakan baru ini nih. Nah setelah tahu semuanya kalau kita tetap lanjut ke Cikuray, akhirnya di malam Selasa itu semua prepare barang, bongkar barang lagi, ngemastiin packing ulang, peralatan konsumsi semua disiapin biar besok pagi itu tuh kita langsung trekking. Jadi nggak terlalu kemakan waktu. Pokoknya sih si volunteer sama ini bilang yang penting kita trekking jangan sampai kena malam. Makanya kalau bisa berangkat pagi-pagi. Nah setelah semuanya udah tidur, istirahat, keesokan harinya pagi di hari Selasa itu tuh kita double check peralatan, double check konsumsi, semuanya segala macem. Kalau pas udah oke, kita akhirnya ngelanjutin perjalanan ke Cikuray itu jam 9 pagi. Awalnya itu ya santai, semuanya kayak biasa, kita di perjalanan masih pada ngobrol, masih pada bercanda-bercanda bareng. Pokoknya yang gue inget itu kan, jadi kalau Pamalayan itu kita lewat ladang warga, perkebunan warga gitu. Jadi kalau nggak tahu jalur itu bener-bener, maksudnya kita nggak ngeliat panah, itu bener-bener bisa kemana-mana karena belok-belok juga jalurnya. Nah sampailah kita di pos 2. Pos 1 gue nggak terlalu inget karena yang gue inget itu kita di pos 2 sebelum zuhur. Sampai di pos 2 sebelum zuhur, kita isoma, kita istirahat, ada yang sholat, ada yang makan, sampai jam 1. Nah, jam 1 kita lanjut pendakiannya. Kita lanjut pendakian dari pos 2, lanjut ke pos 3. Pokoknya target kita ini nih, camping itu tuh gelar tenda di pos 6. Nah, lanjutlah di situ jalan, tim gua semuanya bersepuluh ini. Lanjut jalan, lewat perkebunan warga lagi. Itu benar-benar curam jalurnya, walaupun di perkebunan warga tapi jalannya naik terus, nggak ada bonusnya lah kalau pendaki-pendaki yang lain bilang. Nah kita sampailah di perbatasan. Kalau waktu gua 2016, jadi perkebunan sama hutan itu tuh dijejer, ada pembatasnya, pagar panjang tapi dari kayu yang dipotong-potong, cuman dibikin kayak pagar gitulah. Nah itu tuh bener-bener kayak pembatas antara perkebunan sama kayu sama hutan. Jadi gue kalau udah mau masuk hutan itu gue ngelewatin kayu itu dulu, ngelangkahin lah ibaratnya. Nah nyampe sekitar jam 3 sampai ke perbatasan. Masuklah kita kan ke hutan, ngelangkahin kayu satu persatu. Tim gue tuh pada ikut. Nah ini posisi gue sweeper di belakang, perhatiin tim dari belakang, ngelewatin. Nah cuman di sini gue nggak tahu auranya kayak gimana. Pas gue udah ngelewatin kayu itu, bulu kuduk bener-bener merinding semua dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Gue nggak tahu auranya kayak gimana. Pokoknya gambarannya itu pas lu udah lewat dari pagar pembatas perkebunan, antara perkebunan hutan, itu kayak semuanya itu tiba-tiba gelap.
pas lu udah masuk hutan itu nggak secerah tadi sebelum kita masuk ke hutan, nggak secerah di perkebunan. Pokoknya bener-bener ya karena rimbun, jadi pleng langsung gelap semuanya. Itu tuh yang bikin gue pribadi sih gue merinding, bener-bener merinding. Ya gue nggak tahu tim yang lain itu merinding juga atau enggak, tapi yang gue rasain bener-bener merinding dari ujung kaki. Nah lanjut perjalanan sampai akhirnya kita kena maghrib itu di antara pos 3 sama pos 4. Ya, di antara pos 3 sama pos 4 yang gue inget ya. Maghrib di situ kita break lah karena azan maghrib. Seperti biasa, nunggu azan maghrib selesai baru jalan. Nah, cuman ternyata di sini nih baru mulai gangguan personal tim gue. Gangguan yang ya gue gak ngerti sosok atau makhluk lain yang bener-bener nggak suka ada tim gue di situ, gue nggak ngerti juga. Pokoknya pas lagi kita break, ada temen gue namanya Indah sama Fikri. Nah si Indah ini sama Fikri ya biasa kalau break kan lagi duduk di tanah semuanya. Nah cuman tiba-tiba si Indah itu ada ngomongan, jangan mainin rambut gue Fik. Lah si Fikri bingung dong, rambut apaan sih, digituin lah sama si Fikri. Nah tapi si Indah balas, ini rambut kiri gue jangan dimainin, jangan ditarik-tarik, orang lagi capek juga. Indah ngomong kayak gitu. Sontak yang lain pada denger langsung diem dong. Kenapa ya? Karena posisi si Fikri ini duduk di sebelah kanannya Indah, bukan di sebelah kiri. Dan itu juga ada space, nggak yang deket-deketan banget duduknya. Nah sebelah kirinya Indah tuh bener-bener kosong, nggak ada siapa-siapa. Gue nggak lama denger si Indah ngomong kayak gitu tuh, gue langsung udah yuk kita jalan, kayaknya nggak bagus di sini, break di sini nggak bagus, kita agak ke depanan aja. Langsung pada jalan lah semua karena ngerti kan. Setelah lanjut perjalanan dari situ, gue bener-bener nggak yang ngasih break terlalu lama, jadi kayak cuman 10 menit, 15 menit, nggak sampai di atas 15 menit pokoknya. Dan karena gue ngejar di pos 6 kan tuh gelar tendanya, jadi gue pengen buru-buru nyampe juga biar yang lain juga pada bisa istirahat kan cepet, nggak yang lama. Oke gue push lah. Nah kalau gue pribadi di sini nih mulai gangguan ke guanya ya, tapi kayak cuman iseng doang. Isengnya itu karena gue sweeper, yang tadi gue bilang dari awal gue sweeper, gue paling belakang. Jalan feeling gue itu tuh ada, bukan feeling, gue beneran denger ada suara kaki ngelangkah di belakang gue. Gimana sih, kayak suara kaki pendaki yang lagi jalan bareng gitu, yang dari jauh terus mau deket. Gue denger kan, ya gue nengok dong. Gue nengok, gak ada siapa-siapa. Oke mungkin gue halu-halu doang di situ. Gue lanjut perjalanan lagi, lanjut jalan, gue denger lagi ini makin deket suaranya. Sedangkan gue sama tim gue tuh ada jarak, nggak yang dempet-dempet banget jalannya. Gue denger lagi, ya gue nengok lagi, masih kosong. Maksudnya cahaya lampu pun nggak ada, lampu pendaki itu nggak ada. Di situ juga gue inget kalau yang berangkat ya tim gue doang, tapi gue nggak tahu di siang itu ada pendaki juga atau enggak. Tapi kalaupun ada juga sebenarnya harusnya ketemu juga di pos 2 atau di mana, di perjalanan. Karena gue nggak tahu kenapa tim gue ini jalan ngerasa lama banget, bener-bener lama banget. Gue nggak tahu itu kenapa deh. Nah setelah gue sering nengok kayak gitu beberapa kali, gue digituin, sampai akhirnya gue di kepala gue, ya udah permisi, gue di sini cuman mau mendaki, gue nggak iseng, nggak ada niat apapun, gue nggak ada niatan yang aneh-aneh lah naik ke sini. Gue ngargain kalian semua dan tolong hargain gue juga. Gue cuman gitu dalam hati, bener-bener gue nggak ada niatan macem-macem kan naik ke gunung itu. Tapi bener aja setelah gue ngomong dalam hati kayak gitu tuh, nggak lama bener-bener nggak ada suara jejak yang gue denger tadi tuh, nggak ada, bener-bener hilang udah semuanya di belakang. Gue juga ngerasa kayak ya udah plong aja pas setelah gue ngomong kayak gitu. Nah itu gue bener-bener nggak ngerti, gue kan nggak terlalu paham ya yang masalah kayak gituan, atau mungkin temen-temen gue yang lain sebenarnya pada ngelihat cuman nggak pada ngomong. Tapi yang gue rasain jujur selama di perjalanan tuh kayak gitu.
Nah akhirnya gue sama tim gue di jam setengah 12 malam baru sampai persimpangan jalur Cinta Negara sama Pamalayan. Nah kalau nggak salah itu setelah pos 5 deh. Padahal dikit lagi tuh pos 6 kan sebenarnya. Cuman ngelihat temen gue udah pada capek dan di situ juga udah jam setengah 12 malam kan, belum kita gelar tenda sama yang lain-lainnya. Akhirnya pada sepakat ya udah kita jadiin tenda di sini di persimpangan itu. Jadi di jalur Pamalayan sebelum persimpangan ada lahan tuh, itu cukup buat 2 tenda kapasitas 55 karena gue kan 10 orang. Karena udah sepakat di situ, gue ada tim yang ngegelar tenda, ada tim yang langsung ngeluarin kompor buat masak. Nah langsung bagi-bagi tugas ke di situ kan. Nah lagi gue udah gelar tenda nih kan, udah satu tenda yang berdiri, 2 tenda yang berdiri, masak juga masih pada bikin air sama bikin mie yang mudah-mudah dulu kan di situ kan. Oke nih, nah gue lagi aktivitas kayak gitu, tiba-tiba temen gue ada namanya Ica. Nah ini dia tiba-tiba nanya ke gue, Mi, tenda cukup? Gue bingung dong di situ dong. Ya cukup lah, kan ini kapasitas 5, sedangkan kita ber-10 kan. Nah di situ si Ica diem nggak ngomong. Nggak lama dari situ Ica masuk ke tenda yang udah jadi tadi, langsung masuk nggak ngomong apa-apa. Ya gue bingung ya di situ kan. Ya iya kan ini 5, ada 2 tenda kapasitas 5, kita 10 orang. Gue hitung lah satu-satu, 1, 2, 3, terus tapi pas gue hitung itu totalnya 11 orang cuy. Bener, gue bingung kan ya, lah bukannya gue 10 orang ya. Oke, gue ngitung sambil perhatiin orang satu-satu. Sampai yang ada masuk di dalam tenda pun gue hitung juga, udah pasti gue hitung. Gue buka tenda, ada 3 orang. Di tenda yang satunya ada 2 orang, 5, berarti kan harusnya di luar 5. Nah ternyata pas di luar gue hitung, termasuk diri gue sendiri itu ada 6. Nah gue perhatiin satu-satu. Gue, temen gue. Nah gue ada kaget di situ, kenapa? Ada satu sosok berdiri itu di antara temen gue Ani. Jadi Ani gue duduk di sini, belakang itu ada pohon gede. Nah pohon gede, nah sosoknya ini nih ada di belakang Ani berdiri. Cuman sosoknya itu tuh pas gue lihat, anjir merinding gue mulai. Matanya itu tuh kosong, matanya kosong tapi lagi ngeliat gue, natap gue. Pakai jaket biru, terus pakai buff, tapi buffnya itu di kepala gini. Cewek, rambutnya panjang, tapi muka itu pucet banget, putih. Natap gue kosong. Nah gue karena kaget kan ngeliat dia, soalnya setelannya bener-bener setelan pendaki. Gue nggak tahu lah itu siapa lah. Gue lihat pucet, wah ini nggak bener nih. Nah, nggak lama dari situ ya gue ngomong sama yang lain, jangan lama-lama ya, pada langsung masuk tenda aja. Gue masuk tenda, jelang beberapa menit, udah akhirnya temen-temen gue masuk tenda. Di situ gue nggak buka-buka tenda lagi karena gue bener-bener kepikiran. Bahkan sampai sekarang pun gue masih ingat bentuk wajah, bentuk bajunya, bentuk jaketnya, bentuk iketan rambutnya, itu gue masih inget banget. Masuk tenda lah tuh semuanya, tidur karena kita summit kan pagi ya, walaupun deket tapi kita ngincer tuh di pagi. Sampai tidur, gue sendiri tuh gue nggak bisa tidur. Gue nggak tahu yang lain ya, karena gue ngeliat mereka tuh pada tidur. Tapi jujur gue nggak bisa tidur karena kejadian tadi. Gue bener-bener ngeliat natap mukanya. Mau gue meremin kayak gimana, mau gue paksain tidur kayak gimana, itu nggak bisa sama sekali. Akhirnya kalau nggak salah itu sekitar jam 1, jam 2-an, jam 2 pagi, pas banget gue nggak bisa tidur, itu tuh gue denger suara langkah lagi yang gue denger. Tapi ini lebih banyak lewatin tenda gue, karena posisinya kan ya pasti kan 2 tenda ini deket jalur. Orang lewat atau kayak gimana ya gue tahu pasti kan lewat. Pertama gue denger, gue biasa aja nih, tapi kok nggak ada senter atau headlamp yang lewat. Biasanya kan kelihatan tuh di dalam tenda, dari dalam tenda. Ini nggak ada, tapi ada orang lewat melangkah. Sekali gue denger, udah gue diemin. Nah ini sampai 2 kali. 2 kali ini nih ada banyak langkahnya, kayak satu rombongan jalan. Yang pas kedua kalinya gue coba berani buat buka tenda, karena
Ya gue nggak mau kelihatan halusinasi sendiri kan, gue mau ngemastiin juga itu apaan. Gue buka tenda gue, seret. Ya, pas gue buka tenda, gue lihat keluar tuh, hening, bener-bener kayak suara hutan malam gimana sih? Nggak ada, bener-bener nggak ada pendaki. Terus kalaupun pendaki lewat, tadi pendaki lewat kan harusnya ada lampu-lampu headlamp center. Gue ngeliat ke jalur lanjut ke atas nggak ada siapa-siapa, gue liat ke bawah juga jalur nggak ada siapa-siapa yang turun. Nah di situ bener-bener di kepala gue, apa disengin lagi gue kayak yang sebelumnya. Gue langsung masuk ke tenda, gue tutup. Di situ gue bener-bener langsung maksain tidur. Gue nggak mau tahu, gue nggak mau ngerasain itu lagi. Gue pokoknya mau tidur langsung ketemu pagi terang, gue nggak mau kena malam di situ. Tidurlah gue langsung. Bangun paginya. Bangun pagi itu berarti di hari Rabu. Nah, karena gue sama tim gue di pendaftaran sama si Max ini kan ngomongnya 2 hari 1 malam. Jadi di hari Rabu ini nih gue mau nggak mau gue udah harus turun ke base camp. Ke puncak, langsung turun ke base camp. Gue nggak bisa yang nginep lagi semalam. Karena gue juga udah ngasih tahu ke volunteer, ke yang lainnya itu tuh buat 2 hari 1 malam doang. Berangkatlah kita tuh, packing, tenda gue bawa, karena kalau misalkan nggak dibawa itu rawannya nggak ada yang lewat jalur situ sama sekali kan. Akhirnya gue packing, gue berangkat itu sekitar jam 10 atau jam 11 gue lupa, dari persimpangan Citanegara sama Pamalayan. Naiklah berangkat sampai ke puncak itu sekitar jam 3 atau jam 4 gue lupa. Pokoknya udah mau sore baru sampai puncak kita akhirnya. Wah itu bener-bener kekuras dah, karena dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 4-an itu baru sampai puncak. Sedangkan kalau harusnya udah lewat dari pos 5, itu tuh perjalanan cuma 3 jam udah nyampe puncak. Nggak yang harus sampai berapa tuh, berarti 6 jam, 5 jam. Cuman gue ngejauhin pikiran itu karena kita akhirnya udah sampai puncak. Akhirnya gue kasih waktu buat temen-temen gue yang lainnya sejam di situ. Ya foto, ada yang masak mie lagi, ada yang bikin kopi. Pokoknya ya terserah mau ngapain di situ tuh selama 1 jam gue kasihnya. Selama 1 jam kita di puncak, akhirnya siap-siap lagi pakai tas masing-masing, turun itu sekitar jam 5 berarti kan, udah sore banget. Nah gue sepakat sama temen-temen push langsung ke base camp. Ini sebenarnya agak riskan karena trek di Pamalayan itu kan bener-bener wah banget deh, dengkul ketemu dagu, bukan dada lagi tapi dengkul ketemu dagu. Cuman ya mau nggak mau kita harus bener-bener nge-push jalan di situ, harus sampai base camp. Oke lah, sepakat, turun kita berangkat trekking sampai ke pos 3. Cuman gue lupa tuh di pos 3 udah jam berapa, karena pas gue nyampe pos 3 hujan mulai turun, bener-bener hujan deras banget sama kabut. Jadi udah campur hujan campur kabut. Nah itu ada sedikit bingung mau ngecamp lagi atau enggak. Tapi gue nanya ke tim semuanya, turun lagi aja, jangan di sini. Oke lah, gue lanjutin lagi turun. Biasa gue di sweeper kan di belakang kan. Turun. Nah di jalan mulai lagi nih gangguan di gue pribadi ya. Gue nggak tahu di yang lain. Di gue tuh ada gangguan. Kenapa? Karena tas gue berat banget. Awalnya gue mikir karena hujan kali. Ini mah karena hujan. Pasti air jadi makin berat kan tas kan. Gue udah pikir positif ke situ. Cuman beratnya itu tuh bukan berat yang cuman kena air hujan. Kayak rasanya itu tas lu kayak ada yang nge-game blockin tapi anak kecil. Terus dimainin. Maksudnya dimainin tuh diginiin. Karena pas gue bawa bener-bener keril tuh goyang ke kanan, goyang ke kiri. Padahal jalur ya turun, tapi turunnya lurus, nggak yang bener-bener curam jalurnya, tapi di kanan kiri. Sampai akhirnya gue banting gitu tas keril karena udah capek kan, gue udah kekuras semuanya, dingin juga karena hujan. Akhirnya tas gue lepas, gue banting.
Sontak yang di depan pada ngeliatin gue semua dong. Nah habis itu tapi gue nggak ngomong kenapanya. Habis gue banting, gue pakai lagi. Tapi bener, pas gue pakai lagi nggak seberat yang sebelumnya. Karena pas gue jalan pun nggak ada yang ngegoyang kanan kiri. Gue enjoy biasa aja. Nggak berat ya, berat wajar karena isi sama kena air hujan. Tapi nggak oblak yang bener-bener oblak kayak sebelum yang dimainin kanan kiri kayak gitu. Enggak. Gue bener-bener ngerasain beda banget di situ. Oke lah, hilang kan tuh gangguan di gue. Jalan kita, jalan itu agak cepet tuh karena gue inget langsung nyampe ke perbatasan yang tadi gue bilang, yang kayu, hutan sama sama kebun warga. Nah kalau nggak salah keluar hutan itu tuh jam 11 malam, 11 atau setengah 12 gue lupa. Kita udah keluar, tapi itu hujan masih deras banget, kabut masih gelap banget. Jadi jarak pandang itu cuma sekitar 1-2 meter lah, nggak luas. Turun karena kondisi di perkebunan itu kan curam turun ya, terus tanah merah, licin, jadi ada yang turunnya sambil prosotan, ada yang pelan-pelan jalan jongkok, ada yang percaya diri jalan walaupun akhirnya kepleset juga kan, dengan gayanya masing-masing lah posisi turunnya. Nah cuman gue posisi di belakang bertiga, ada gue, Ica sama Akbar. Nah ada satu momen pas gue sama Ica, si Akbar ini agak di depan kan. Nah si Ica ini bilang ke si Akbar, "Bar, tungguin, jangan tinggalin gue. Maksudnya jangan bareng-bareng kita turunnya, karena dia yang megang headlamp. Kalau gue megang center dengan posisi kayak gitu kan susah ya. Nah, gue harus pakai tangan juga buat ngenahan biar nggak terlalu merosot. Jadi Akbar ini karena pakai headlamp jadi minta ditungguin bareng-bareng. Oke lah, jaraknya kalau nggak salah sekitar 15 meteran si Akbar ini. 15 meter atau 20 meteran, kelihatan lah deket pokoknya. Tungguin lah dia, yaudah ya gue tungguin di sini di samping. Gue inget dia nunggu di pohonnya itu tuh nggak terlalu gede tapi tinggi gitu, panjang. Jalanlah gue tuh berdua kan, jalan sambil ngesot, sambil ya kayak main prosotan gimana sih, tapi gue fokusnya ke bawah kan, fokus ke bawah. Gue lihat si Akbar kok masih di situ aja, kayak gue tuh nggak gerak turun, kayak gue jalan di tempat. Oke, gue lanjutin lagi, gue senter ke bawah, jalan. Gue lihat si Akbar masih di posisi yang sama, kayak gue tuh seolah-olah jalan di tempat lah. Sedangkan gue yakin banget kalau itu tuh gue udah turun, gue udah merosot ke bawah malah. Nah, si Ica yang nggak merhatiin dari tadi, emosi dia. Emosinya kenapa? Karena dia berpikirnya si Akbar yang ninggalin, dia yang maju jalan terus. Pokoknya teriak-teriak ke si Akbar lah, ngomong, "Tungguin, orang mau tungguin, jangan jalan bareng, gue butuh center, gue butuh headlamp." Pas lagi di momen itu tuh gue senterin Akbar kan, tiba-tiba tuh ada sosok muncul dari belakang pohon. Sosok muncul putih, tapi putihnya itu beda sama sosok yang gue lihat di persimpangan tadi ya, di tempat gue tenda. Ini tuh pakai pakaian putih tapi bentuknya itu model kerajaan gitu. Nah mukanya ya biasa pucet kan, muka pucet, rambutnya panjang, pakai gaun apa sih, pokoknya kayak gaun-gaun kerajaan putih gitulah, gue nggak ngerti. Tapi dia senyum ke gue karena gue yang lihat kali ya. Gue ngeliat dia senyum ke gue, dia senyum kayak gini nih gitu, dan agak nundukin kepala. Gue bener-bener wah anjir, ini apaan lagi nih. Gue bilang udah yuk turun aja, paksain dulu terus turun. Sampailah gue di Akbar, sampai ke si Akbar. Gue lihat di belakangnya dia tuh di pohon itu ya emang masih ada, dan makin jelas kan mukanya kan. Gue masih inget rambutnya panjang, terus pakai pakaian kerajaan putih. Wah pokoknya mukanya bener-bener pucat. Gue keinget di kepala gue sih, sampai sekarang juga masih keinget itu. Gue nggak lama natap itu, gue langsung turun, gue nggak mau ngeliat lagi kan. Turun, cuman gue make sure lagi nih, udah agak jauh, gue liat ke belakang lagi, dan ternyata udah nggak ada makhluk itu tuh, udah nggak muncul lah, udah sosok itu tuh udah hilang.
Nah, akhirnya gue sampai ke pos 2. Pos 2 itu tuh ada saung dia modelannya. Ada saung dan bisalah pakai buat istirahat. Dan karena gue nyampe di saung di pos 2 itu jam berapa ya? Jam 1 apa jam setengah 2. Lalu gue bilang, udah kita bermalam di sini. Yang pada basah bajunya ganti dulu semuanya sebelum tidur. Besok pagi kita lanjutin turun ke bawah, karena kalau kita lanjutin sekarang kabut dengan jarak pandang 1-2 meter itu ngeri. Gue ngeri pertigaan atau belok-belokannya itu nggak baca sign-nya, tandanya. Oke, deal. Semuanya akhirnya pada ganti baju, istirahat lah. Nah, di sini nih gue infoin dari hari Selasa, berarti dari hari Selasa itu pas gue udah mulai masuk ke hutan, setelah pos 2 masuk ke hutan, itu semua HP bener-bener nggak ada sinyal sama sekali. Sampai power bank yang mau dipakai di puncak pun mati, error. Pokoknya satu mati, terus sinyal nggak ada. Jadi kan kita benar-benar nggak bisa kontekan sama sekali kan sama volunteer di bawah, sama base camp, sama orang-orang yang di rumah pun kita nggak bisa ngabarin sama sekali. Di situ benar-benar lost, kayak benar-benar nggak ada komunikasi lah tim gua nih. Sampai akhirnya ke pos 2 masih kabut hujan, tetap masih nggak ada sinyal, powerbank juga masih nggak bisa dipakai. Nah, singkat ceritanya semua udah pada istirahat, bangun pagi, semuanya udah bangun. Ada warung kan di situ, ada ibu-ibu warung. Nah, gue lagi istirahat, maksudnya lagi ya santai kan. Tahu-tahu ibu warung ini datang ngomong ke gue, AA yang dari Bekasi ya? Ya gue jawab dong, iya bu, emang kenapa? Oh, alhamdulillah tim di base camp itu semuanya nyariin AA. Sebelumnya itu ada ternyata ada grup yang turun dari atas ke bawah lewat jalur Pamalayan itu. Tapi ditanya nggak ketemu sama sekali sama tim gua, sama tim dari Bekasi nih kan. Ya gue juga nggak ngerasa ketemu kelompok siapa-siapa kan selama di jalan ataupun selama ngecamp. Bener-bener nggak ada sama sekali yang say hello di jalan, grup gua doang di situ. Nah, ternyata di bawah semua udah khawatir. Tim base camp juga ngiranya gue udah nggak, ya kemana tahu kan, karena nggak ada kabar. Akhirnya ibu warung ini nih ngabarin ke AA yang ada di base camp kalau nelpon tuh, ini yang gue dari Bekasi ada di pos 2 semalam istirahat kena hujan sama kabut. Nah, itu dijelasin sama ibu itu. Oh yaudah ya, alhamdulillah. Perlu kan di loudspeaker tuh, perlu dijemput apa enggak, ada yang cedera apa enggak. Ya, gue bingung kan kok ada yang sampai ngomong kayak gitu. Ibu-ibunya ngomong nggak ada, semuanya alhamdulillah sehat walafiat. Oh yaudah iya, ntar kita tunggu di base camp. Nah, gue di situ ada sedikit match ya, maksudnya match tuh apa yang gue rasain lama itu juga termasuk, apa sebenarnya jejak langkah-langkah yang gue denger itu sebenarnya orang beneran, cuman kitanya aja yang beda dimensi kan, kita yang beda dimensi, jadinya kita nggak sama-sama ngelihat, jadi sama-sama nggak tahu di situ. Pokoknya ada match. Terus juga kenapa gue lama jalannya, gue ngerasa lama banget jalannya. Pokoknya matchnya itu tuh ya di situlah. Nah, setelah ngobrol sama ibu-ibu warung, udah dikabarin juga ke base camp, akhirnya kita turun semuanya. Turun, perjalanan lewat kebun warga lagi kan. Nah, sampai ke base camp, yang pertama kita temuin Umi sebenarnya. Kita salim sama Umi. Nah, Umi ini ya yang alhamdulillah selamat, alhamdulillah sehat, sampai puncak nggak, nanya kayak gitu kan. Gue jawab ya alhamdulillah sampai. Umi udah istirahat dulu, itu dibikinin teh hangat sama Umi kan. Ketemu sama volunteer kan yang di base camp, ngobrol gue. Dia ngomong alhamdulillah selamat bisa sampai base camp. Dan ternyata tuh mereka nganggep udah semuanya tuh gue hampir hilang, gue udah hampir udah mau ngelakuin pencarian lah di situlah buat tim gue ini nih, karena nggak ada kabar sama sekali. Dan janjinya itu 2 hari 1 malam, tapi ini nggak nyampe. Dan info kalau gue hampir hilang itu pun udah sampai ke keluarga gue yang di Bekasi sama komunitas gue. Nyampe ke base camp, ngobrol sama volunteer. Nah, volunteer ini nelpon, kata udah ada yang kontak, ada yang nanya. Ya gue janji sama keluarga gue kan emang berangkat hari Minggu,
itu estimasi pulang itu hari Selasa atau nggak Rebo, itu gue udah di rumah. Tapi ini gue sampai hari Kamis, bahkan nggak ada kabar sama sekali kan dari hari Seninnya. Ya gue video call, gue ngeliat di situ orang tua gue yang karena denger info gue hampir hilang itu hampir nangis kan. Gue bener-bener wah anjir, kayak setakut ini kan orang tua gue, takut kehilangan gue sama yang lainnya kan, khawatir ini gitu loh, sampai mereka emak gue nih nangis bener di video call itu, nangis karena seneng akhirnya tuh ya gue selamat, alhamdulillah itu gue selamat. Pokoknya di situ tuh informasi-informasi lah, kabar-kabarannya sama orang tua gue sama teman-teman komunitas gue juga. Mereka ngiranya kan ada yang kemasukan atau ada yang masalah cedera fisik. Atau gue bilang enggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kita tuh gue ngerasa kayak lama aja perjalanan. Cuman gue belum ngomong tuh yang masalah langkah-langkah kaki kan, sama yang gue temuin sosok pendaki di tenda itu gue nggak ngasih tahu sama sekali, karena ya ntar aja lah di rumah kan gue ngabarinnya. Ya gue cuma ngabarin kayak gitu, nggak ada masalah, semua alhamdulillah sehat walafiat. Hari itu juga gue bilang ke mereka tuh, ya ntar langsung berangkat balik kok ke Bekasi. Dari base camp kita langsung ke terminal Garut. Pokoknya bener-bener nggak buang-buang waktu lagi di situ, istirahat sebentar, kita langsung jalan. Pokoknya ya ada sedikit bener-bener bersyukurnya itu di situ, gue masih bisa dikasih selamat, gue masih bisa pulang, gue masih bisa ya ada di sini dan nyeritain kejadian ini ke kalian semua. Sekian cerita gue di video kali ini. Gue Asmi Hanafi, pamit undur diri. Terima kasih.